Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi. Saat ini saya sedang berkuliah di STMIK Royal Kisaran, dan saya berada di kelas SI 4R. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas proses analisis bisnis, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Indra Ramadona Harhab MA. Baik, langsung saja saya akan membuka tugas, yang mana di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai alat perbaikan proses bisnis. Oke, langsung saja masuk ke pengertian. Itu improvement tools atau idealizing. Kita bisa lihat pengertian idealizing adalah sebuah cara untuk menemukan kondisi ideal yang diimpikan terhadap keadaan sebuah proses. Nah, maksudnya adalah di mana kita di sini bertujuan untuk menemukan cara yang mana ditujukan untuk menemukan kondisi yang ideal agar tujuan kita itu sesuai dengan proses yang kita inginkan itu. Kemudian selanjutnya itu prinsip utamanya adalah membebaskan diri dari batasan-batasan yang disebabkan proses yang sudah ada. Bisa jadi tujuan utama ini adalah untuk selain kita tidak tergantung kepada batasan-batasan ataupun aturan-aturan yang sudah dibuat oleh proses yang ada. Oke, maka dari itu kita akan istilahnya bereksperimen ataupun membuat sekreatif mungkin ide-ide yang kita buat dalam proses ini, idealizing ini. Kemudian tujuan penggunaan tool ini, maksudnya itu tujuan penggunaan alat perbaikan proses bisnis ini adalah untuk membuat bayangan sebaik apa sebuah proses bisa dilakukan dengan ideal. Nah, selanjutnya itu adalah bahkan jika sudah jelas bahwa proses ideal itu tidak bisa diimplementasikan atau diterapkan pada dunia nyata, idealizing masih bisa digunakan untuk memberikan visi ke depan pada proses penerapan yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini idealizing itu berguna untuk memberikan cara kita untuk mewujudkan atau menerapkan proses ini di kehidupan sehari-hari itu atau kehidupan nyata itu. Tujuan ataupun cara dari idealizing ini. Nah, untuk biar kita lebih jelasnya, kita ambil saja contoh. Yaitu sebagai contoh, misalnya ketika perusahaan akan meluncurkan produk baru, maka beberapa kegiatan ideal yang dilakukan seperti pertama itu promosi. Nah, promosi ini ada beberapa, kita bisa lihat. Yang pertama itu promosi tiap awal tahun. Nah, maksudnya di sini tujuannya promosi tiap awal tahun ini untuk merefresh ataupun mengupgrade barang atau produk yang baru dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Agar apa? Agar masyarakat tahu produk-produk apa saja sih yang baru dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, dan itu merupakan daya tarik agar menarik minat masyarakat untuk membeli produk yang baru dikeluarkan oleh perusahaan. Dan tentunya itu harus dilakukan secara istilahnya gimana ya, teratur gitu. Contohnya tiap awal tahun gitu. Kemudian kedua itu media promosi dipasang di tempat-tempat strategis. Ini bagi saya, mungkin menurut saya ini sangat mendongkrak produk yang baru dikeluarkan perusahaan. Itu misalnya kita memasang iklan ataupun pamflet atau segala macam di tempat-tempat yang strategis. Misalnya tempat ini banyak didatangi oleh masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat yang melihat pamflet itu ataupun bisa jadi baliho. Nah, itu merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk membeli suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu stiker
stiker kecil yang dipasang di kaca mobil. Nah, tentu saja stiker yang kita pasang di mobil ketika kita pergi dengan menggunakan mobil itu kan otomatis banyak masyarakat yang melihat stiker itu, dan mungkin dia beranggapan itu kayaknya keren, mungkin bisa jadi suatu cara untuk menarik daya tarik masyarakat untuk membeli produk yang kita yang perusahaan itu baru keluarkan atau yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya itu yang keempat atau yang terakhir itu adalah disediakan pelatihan promosi bagi pihak marketing. Nah, maksudnya di sini ketika kita perusahaan sudah mengeluarkan produk, nah otomatis ini perlu disebarkan ataupun dipromosikan. Dengan salah satu caranya itu dengan menggunakan marketing. Nah, marketing ini kita latih sebaik mungkin untuk mempromosikan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang mana tujuannya itulah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas, dan pastinya untuk menarik minat pembeli dari masyarakat itu sendiri. Oke, langsung saja saya akan masuk ke kesimpulannya. Nah, sini kesimpulannya adalah idealizing bertujuan ataupun tujuan utamanya ialah untuk mempromosikan produk yang baru diluncurkan oleh suatu perusahaan yang akan dikenalkan kepada masyarakat luas agar masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Oke, terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.